Waalaikumsalam. Ibu, ada mada-mada datang. Apa kabar? Sehat Bu, silakan Bu. Sehat Ibu? Ya, alhamdulillah. Kak dulu. Ibu datang sini ya Bu, sesuai dengan WA dari Ibu kemarin. Baru sempat Ibu datang pada hari ini. Jadi karena banyak giliran gitu ya. Ibu sibuk sekali Ibu baca dari Ibu Cici selaku kepala sekolah SD ini minta Ibu datang sini. Kira-kira ada apa, masalah apa di SD 3 ini? Mau ceritakan. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan Ibu, atas waktu Ibu yang berkenan hadir, terutama menanggapi permasalahan yang timbul di sekolah kami. Sebenarnya Bu, permasalahannya itu lumayan Bu, lumayan banyak dan sulit untuk diungkapkan, terutama sarpras. Kalau sarpras ini kan untuk kepentingan anak-anak juga. Di sini kami sudah berkali-kali mengajukan proposal bantuan baik ke dinas pendidikan, ke dewan, ke masyarakat, tapi sampai sekarang belum ada Bu. Terus kami juga sekarang sedang menghadapi masalah pendik Bu. Ada sedikit permasalahan yang juga kalau menurut saya itu berpengaruh besar terhadap peserta didik Bu. Jadi masalah sampah tadi Ibu Cici sudah kemana saja? Setelah tadi kan sudah kita proposal dengan realisasikan apa? Oh iya Bu, ini proposalnya. Kami sudah 3 kali ke dinas pendidikan, 2 kali ke DPR. Kemarin sudah sempat ditangani Pak Marianto. Beliau janji akan survei kerja itu yakin dan sekolah, tapi sampai sekarang belum juga. Bulan itu pertengahan bulan September, alhamdulillah kami dapat kunjungan dari Amin ini. Beliau kabarnya masih mereka, tetapi sampai sekarang belum ada bahan bangunannya. Tapi kami sudah berbunga-bunga lah Bu, sudah datang, beliau sudah survei, sudah mengukur-ukur. Cuma mungkin karena kondisi WC itu lumayan besar untuk direhab, mungkin beliau juga berpikir Bu. Kami kemarin mengajukan kalau memang alumni itu keberatan atau terlalu besar dananya untuk rehab WC yang belakang, kami dapat 1 WC kecil saja sudah alhamdulillah. Di sini cuma 2 WC, itulah WC untuk kami pendik, itulah untuk siswa. Sementara kadang-kadang guru yang sedang di dalam WC didal-dal sama siswa. Terus pada berorganisasi tadi ya, jadi usaha Ibu itu selanjutnya apa lagi? Jadi saya melihatkan tadi sudah ada perubahan ada beberapa kali. Kalau ke kelas Bu, alhamdulillah kami punya agenda kegiatan di tahun ini, khususnya di bulan bahasa Oktober ini. Kami ada penilaian kelas, terus ada lomba bulan bahasa untuk siswa, ada lomba pengajian dan sehat untuk paguyuban, namun penanganan di kelas oleh paguyuban ini sudah 50% kelas sudah mengerjakan. Terkendala 1 kelas sudah belum mengerjakan. Satu kelas itu adalah satu kelas itu tadi yang saya bicarakan itu. Kami juga sedang menghadapi masalah pendidik, adanya miskomunikasi antara saya dengan guru. Tapi bukan hanya satu guru Bu,
kebetulan guru tersebut untuk kegiatan ini, untuk kegiatan bulan bahasa, beliau keluar dari grup kelas. Beliau keluar dari WA paguyuban, sehingga paguyuban itu miskomunikasi dengan wali kelasnya. Kami harus bagaimana, apa yang harus kami hias, apa yang harus kami kerjakan. Mereka baru-baru ini komunikasi ke kami. Jadi walaupun wali kelas tidak memberikan respon, silahkan Bapak Ibu mempercantik kelasnya, karena kelas kan ya senang-senangnya untuk anak Bapak Ibu. Saya kasih tahu. Jadi Sabtu kemarin mereka baru mulai membereskan buku-buku yang usang. Nah, untuk ke tamannya belum dulu, karena mereka masih bingung untuk urunan, karena belum ada keterlibatan wali kelas. Tindakan ibu kepada wali kelas itu sendiri apa sebenarnya? Ini buktinya Bu, kami ada pembinaan. Ini buku pembinaan untuk wali kelas, bukan hanya untuk wali kelas itu Bu, untuk semua guru sudah kami lakukan pembinaan. Apa tanggapan? Bapak wali kelas sudah mengutarakan apa maunya beliau terhadap saya sudah, dan saya juga sudah berusaha untuk ke arah yang diinginkan beliau. Tetapi sampai sekarang titik terang untuk perbaikan masalah itu masih buram Bu. Jadi ya masih abu-abu. Jadi beliau masih ke arah beliau lah. Mungkin saya juga belum bisa menyelangi keinginan beliau yang lainnya, karena komunikasi kami sekarang agak ada jarak gitu. Mungkin bagi saya takut karena saya muda, usianya lebih muda dari beliau, takut bicara saya salah lagi, karena saya sudah melakukan 2 kali pembinaan. Selain itu ada tindakan ibu lain ke pihak lain nggak? Ke wali kelas Iya, dari arahan dari wali kelas tadi kan tidak sinkron dengan ibu. Selain ibu memberi pembinaan, ada dari pihak lain. rencana saya mau minta tolong ke ibu untuk pembinaan ke seluruh guru. Tapi maaf Bu, karena istilahnya ini saya baru pertama ke ibu. Jadi insya Allah nanti akan saya suratkan ibu untuk melakukan pembinaan terhadap guru-guru kalian. Kemudian yang misalkan tadi ya ibu ya, kami sudah ada alumni yang mau bergerak, sudah ada sinyal ya. Selain dari alumni, ibu sudah kemana saja? Mulai dari proposal ke DPR, ke dinas, gitu. Tindakan untuk utamanya dulu apa? Yang dilakukan? Untuk masalah WC Bu, karena WC itu memang sudah tidak bisa lagi digunakan, kami belum bisa bergerak kemana-mana, tapi kami sudah pengajuan 3 proposal Bu, khusus untuk ini proposal terakhir ke alumni. Ada 2 proposal lainnya itu ke dunia usaha, dunia industri, terus ke orang tua pembinaan, dan yang ketiga ini ke alumni. Untuk yang alumni Bu, yang istilahnya alumni yang baru-baru tamat, terus yang baru masuk kerja, alhamdulillah ini sudah terisi. Ada 28 alumni yang menyumbang. Alhamdulillah nominalnya lumayan Bu. Tapi kalau untuk rehab WC yang sejumlah ini kami hitung-hitung belum cukup. Tapi terakhir yang saya kasih tahu ke ibu tadi itu, kami kedatangan alumni yang bersedia, dia bersedia sebetulnya untuk merehab bangunan WC ini. Cuma sampai sekarang materialnya belum datang. Tapi dengan kalimat dia bersedia dan sudah ada bukti dokumen fotonya juga sudah ada, kami sudah bahagia Bu. Kebetulan kemarin kami ke Dinas Pendidikan juga Bu, bertemu dengan Pak Rozali dan Ibu Cinoni. Kami menyampaikan atas kunjungan alumni tersebut. Jadi kata Pak Rozali, oh tidak apa-apa Bu Cici, silakan lanjut. Terus Ibu Cinoni menanggapi, kalau untuk masalah bantuan dari alumni itu dokumen
penyerahannya, serah terima sarprasnya nanti itu dibuat oleh komite. Jadi bukan sekolah yang membuat. Nanti beliau Bu Shenoni akan membantu kami seandainya memang terlaksana dari alumni tadi kami. Mudah-mudahan kami sama anak-anak juga paguyuban berharap alumni itu memang benar-benar melaksanakan niat baiknya. Alumni itu juga Bu dibawa oleh orang tua siswa di sini. Ibu paguyuban kelas 2. Beliau yang getol ketemu sama alumni itu sehingga alhamdulillah sampailah beliau ke sekolah ini. Alumni tahun 9 ya. Setelah itu sarpras antusias dari masyarakat untuk sarpras itu gimana? Kalau ke sekolah nih Bu ya, untuk yang sederhana mereka mendukung Bu. Alhamdulillah kemarin ada sedikit masalah, itu memang anak yatim, terus 2 anak kelas 2 sama kelas 6. Beliau sempat mengajukan ke kami atas keringanan iuran yang dipungut oleh paguyuban. Kami sampaikan ke ketua paguyuban, sampailah pada titik kami tidak menentukan kapan akan membayarnya, kata paguyuban. Terserah, yang penting kita ada partisipasi untuk memperpindah kelas masing-masing minimal. Jadi sisa-sisa dari bahan-bahan untuk mempercantik kelas dan taman itu nanti mereka sedekahkan untuk memperbaiki taman ruang guru ini Bu, kabarnya. Tapi kan karena ini masih proses, jadi belum ada sisa-sisa, jadi kami menunggu. Nah untuk ruang guru dan seterusnya itu tidak masuk dalam penilaian. Kami sudah sepakat dengan paguyuban, penilaiannya kelas 1 sampai kelas 6. Yang untuk ruang guru dan lain-lain itu kami nunggu dana hibah sisa dari paguyuban, itu sudah disetujui mereka. Karena kalau mengharapkan anggaran dana pos Bu, siswa kami sedikit. Ini juga terakhir 146 siswa, cut off terakhir untuk 2024 kami berkurang justru 142. 4 orang hilang kemana tidak tahu. Nggak ada kabar. Oke Bu, dengan cara apa Ibu meyakinkan ke masyarakat bahwa sekolah ini perlu pengembangan? Dari pertama saya ditugaskan di sini Bu, saya manggil per kelas, per paguyuban, per kelas. Saya sekalian perkenalan, saya mengajukan visi misi sekolah ini, keinginan saya untuk membangun walaupun saya bukan asli daerah ini, tapi tujuan saya setiap saya ditempatkan saya ingin mempercantik sekolah, tapi atas dukungan Bapak Ibu, atas dukungan masyarakat. Terus Bu, selain yang sarpras WC ini, kami juga punya masalah dengan perbatasan lingkungan sekolah dengan warga. Tapi saya berpikir kayak ini Bu, pemerintah sudah menitipkan saya bertugas di sini. Saya berpegang atas apa dokumen yang telah diberikan pemerintah. Kemarin kan sempat Bu, pas kami bertugas 1 bulan, adalah surat ya. Bukan surat Bu, perbatasan. Ada masyarakat yang ingin membangun rumah, tapi diinfokan masyarakat tetangga lamanya bahwa beliau membangun rumah sudah makan tanah sekolah. Itu 1 bulan Bu. Alhamdulillah kami dipanggil, ya kadus, ya masyarakat lama dengan yang baru mau membangun. Saya bilang ini surat tanah sekolah. Bu, boleh dah kalau kami numpang untuk bikin WC. Kalau semasa saya di sini, silahkan. Tapi saya tidak mengiyakan untuk seumur hidup Bapak bikin WC. WC darurat silahkan, tapi rapi-rapi buat. Terus dia bilang, enggak Bu, ini saya yang beli tanah ini berdasarkan surat ini, katanya ini tanah kami. Saya tidak mau tahu Pak, ini surat dari pemerintah, ini akta tanahnya. Nah, jadi itu sempat berdebat juga Bu. Akhirnya kakak yang pemilik rumah itu datang ke sekolah untuk menyatakan bahwa mohon pinjam lahan untuk sementara. Boleh, tapi kalau
pergantian kepala sekolah, saya tidak tahu bagaimana kebijakan kepala sekolah yang baru. Jadi perjanjian untuk pinjam lahan ini hanya kepada saya. Kalau kepala sekolah baru silahkan Bapak lanjutkan ke kepala sekolah baru. Tapi apabila sekolah mendapatkan dana untuk pagar, Bapak harus bersedia angkat. Dibongkar. Iya, dibongkar. Itu hanya ini Bu, nebeng WC. Maksudnya pas-pas dia tuh beli tanah, jadi pas bikin rumah, waktu surat jual beli tanah beliau itu, tanah sekolah dihitung menjadi jual beli oleh yang penjual. Nah, jadi dia bikin rumahnya itu pas mepet dengan perbatasan sekolah. Jadi untuk bangun WC-nya tidak bisa lagi. Jadi pinjamlah lahan sekolah. Kalau sekolah dapat pagar, saya bilang saya minta maaf. Ada perjanjian nggak Ibu? Enggak ada Bu. Saya tidak buat perjanjian untuk dia menggunakan, itu hanya perjanjian mulut. Nah, itu ada di kertasnya. Ya, di belakang Bu, terus di samping juga beginilah perbatasan antara rumah warga sebelah dengan sini. Saksi juga nggak ada? Ada Pak Kadus. Pak Kadusnya langsung. Kalau masalah saksi ada Pak Kadus minta kami bikin surat, kami tidak mau. Kami tidak mau. Alasan kami Bu, kalau ada surat menyurat istilahnya untuk kepala sekolah baru membebankan beliau juga kan. Nah, jadi kami sudah bilang, Bapak mau rugi sekarang apa rugi nanti? Kalau rugi sekarang, batalkan nebengnya. Kalau mau rugi nanti silahkan lanjut. Kami tidak ada permanen Bu. Dia bilang tidak permanen untuk WC-nya. Jadi numpang ini saja untuk safety tanknya ke arah dia, ke arah tanah yang bersangkutan untuk klosetnya, klosetnya baru numpang tanah sekolah. Itu mengganggu tidak kira-kira, mengganggu ke aktivitas sekolah? Tidak Bu, alhamdulillah tidak. Kebetulan tanah sekolah ini tidak lurus Bu. Ada perbatasan musola juga bikin WC musolanya itu setengah masuk ke lahan sekolah, setengah masuk ke lahan warga. Jadi tidak ngerti lah Bu pembangunan sih, karena kan saya orang baru, saya meneruskan. Jadi gimananya itu setelah saya lihat dari peta dinas pendidikan, peta kabupaten, ternyata warga makan tanah sekolah makan. Ya. Selain dari Pak Kadus, Ibu sudah melaporkan ke pihak lain? Sampai ini kami hanya ke desa Bu, belum sampai ke dinas pendidikan. Karena saya merasa warga juga mengiyakan, iyalah Bu, kalau memang kami diberi pinjam numpang sampai dengan masa tugas Ibu, terima kasih banyak katanya. Jadi gimana nih, mau diteruskan dah ke dinas pendidikan? Maksudnya secara sahnya. Kalau salah Bu, yang ini yang perbatasan sebelah nih yang agak ngotot, katanya tanah hibah kami, orang tua kami menghibahkan tanah ini hanya sebatas ini Bu. Oh, saya tidak tahu, soalnya berdasarkan surat ini dari batas yang Ibu tunjuk masih ada berapa meter. Nah Bu katanya ini, saya tidak mau tahu. Kalau Ibu mau menyatakan tanahnya batas yang patut Ibu tunjuk, uruslah ke dinas pendidikan, saya akan temani. Tapi beliau tidak menyanggupi, istilahnya mungkin mereka ini kan tanah keluarga Bu, di sebelah kiri sekolah ini tanah warga. Mungkin mereka akan bertindak apabila pemerintah sudah mau bangun pagar. Untuk ini mereka diam dulu, kelihatannya itu diam dulu. Jadi nunggu kalau pemerintah bangun pagar. Ini mepet benar Bu, ke tepi sekolah tuh mepet benar perbatasan yang mereka inginkan. Saya di situ terserah, saya bilang terserah Bapak Ibu. Saya bukan memperjuangkan hak pribadi, saya memperjuangkan hak negara, karena ini bukti suratnya. Pak Kadus juga bilang, iya ini sesuai kata Ibu Cici, ini sesuai nih, ini bukan di sini, ini di sini kata Pak Kadus. Hampir seperti ini kan, tapi ujung-ujungnya damai ya. Untuk sampai ini damai Bu, tidak memanjang. Mereka bilang
nanti nunggu abangnya, karena salah satu dari abang itu anggota dewan. Jadi nunggu abang sampai sekarang nggak ada. Ya, Ya. Cici ya. Ini masalah satgas dan lingkungan kayaknya sudah terrealisasi, sudah diatasi oleh Bu Cici. Terus masalah pendik dulu tadi, Sabtu wali kelas itu ya yang masih mungkin miskomunikasi tadi ya. Tapi kan orang tua murid juga sudah memahami ya Bu ya tentang kondisi kelasnya gitu yang tadi. Kalau untuk kelasnya mereka paham Bu, tapi mereka masih bingung kenapa wali kelas harus keluar dari paguyuban. Maksudnya dari grup paguyuban. Cuma saya mau tanya Bu ke Ibu, sebenarnya kalau untuk masalah kepegawaian, khususnya kita ASN, untuk ruling atau mutasi itu berdasarkan permintaan yang bersangkutan atau permintaan kita pimpinan, atau memang sudah ada ketentuan dari dinas pendidikan atau kabupaten kita? Kalau dinas pendidikan yang sejauh ini ya, dia tidak pernah memindah merolling guru kecuali guru yang bermasalah, dan itu pun ada laporan dari kepala sekolah, dari masyarakat, atau laporan pihak sendiri yang mungkin sudah lama di sini, sudah bosan, ingin penyegaran lah istilahnya, penyegaran untuk pindah ke sekolah lain gitu. Kalau ada aturan itu sih tidak ada kecuali kita ada aduan gitu ya. Sambil diminum Bu. Ya, makasih banyak Bu. Nah, tetapi Bu Cici kan sudah memanggil ya, sudah ada pembinaan. Nah, niat baiknya beliau ada nggak untuk berubah? Sejauh ini Bu Belum. Makin parah kan? ya, makin parah Bu. Sudah ditanya kenapa? Jadi maksud kami Bu, sebenarnya Kabupaten Bangka atau Dinas Pendidikan bahkan BKD seharusnya untuk menata kepegawaian itu sebenarnya tidak mesti nunggu laporan atau nunggu seseorang tuh ada masalah. Minimal adanya pendataan dari Dinas Pendidikan, khususnya kita guru harus ada pendataan agar tidak ada zona aman atau istilahnya apalah Bu, senioritas. Ya, paham. Ya kalau dulu memang ada rolling ya, ada yang udah berapa tahun di rolling, gitu, kemudian penyegaran itu juga banyak yang nolak, ada yang dulu tidak mau dipindah karena sudah nyaman. Merasa di zona aman tadi di zona aman, udah di sini aja. Kalau dulu kan di rolling tetap aman tidak aman, nyaman tidak nyaman, di rolling sudah berapa tahun penyegaran istilahnya. Nah, tapi kalau sekarang kayaknya tidak ada Bu. Mungkin Kalau ada aduan aja dari sekolah, dari kepala sekolah gitu, atau beliau sendiri yang ingin mengajukan pindah. Nah ini kan memang resiko kita jadi kepala sekolah ya Ibu ya, tapi Ibu sudah bertindak baik, sudah menasehati, sudah membina. Kalau beliau mungkin belum berubah, ya nanti kita tunggu aja lah, kita tanya kembali gitu ya Bu ya. Niat Ibu sudah baik, sudah bagus, terus saja berjalan. Kita jadi manajer ini tetap tidak ada baiknya Bu ya, resikonya memang jadi pemimpin tuh ada, tetap di mana-mana pun ada resiko. Hanya terus saja Ibu selaku kepala sekolah berjalan yang sesuai dengan tupoksi kita, dan Ibu juga kan tidak menjauhi siapa kan, lihat hanya kita bahkan ya, apa kekurangan kita, salah kita, memang begitu lagi di kepala sekolah. Terus berjuang Ibu, semangat terus ya. Jadi kalau ada apa-apa lagi silahkan hubungi saya. Kalau dari Selatan, saya alhamdulillah Ibu sudah mencari sana sini, sudah semangat, bahkan proposal, dan ada juga paguyuban, udah mau membangun pengembangan alumni juga, itu udah luar biasa. Dari dunia usaha juga Ibu sudah usaha ya, alhamdulillah sekali. Itulah kita jadi manajer kewirausahaan kita, tupoksi kita memang kita jalani. Terima kasih ya Bu Cici ya atas ini, mudah-mudahan kasusnya tidak berlanjut, mudah-mudahan sapasnya juga langsung dibuat oleh alumni dan dari kita terkabulkan, terrealisasi, dan juga kita doakan pada guru yang tadinya mungkin tengah ada masalah pribadi atau apa, ya kita tunggu sampai dia sadar gitu ya Bu. Tapi nggak apa-apa Bu ya, misalnya kami melapor atau meminta Ibu melalui WA
Boleh, boleh silakan. Nanti insya Allah juga saya akan manggil beliau ya Bu ya untuk PTK itu, karena itu mah tugas pengawas. Saya juga ingin mencari menggali apa sebabnya betul seperti ini ya. Karena ya apakah itu dari dulu atau dari sejak Bu Cici di sini seperti itu? Kita ini kan Bu manusia Bu ya, hidupnya bersosial. Saya sudah mendapat informasi dari mantan-mantan kepala sekolah di sini. 3 kepala sekolah sebelum saya pernah menceritakan kejadian ini. Setelah saya rasa-rasakan Bu, 1 tahun 7 bulan saya di sini, ternyata memang benar apa yang diceritakan 3 mantan kepala sekolah kemarin. Jadi istilahnya permasalahannya itu kecil, jadi besar. Hanya istilahnya miskomunikasi, tapi mereka menggali kesalahan-kesalahan, mulai dari kesalahan saya hingga kesalahan teman-teman yang lain. Jadi intinya sekarang saya mendapatkan masalah ini, saya cross check dengan cerita-cerita teman-teman mantan kepala sekolah di sini. Kejadiannya hampir sama Bu. Bahkan mereka bertahan paling lama itu 1 tahun. Kepala sekolah. Iya, kepala sekolahnya di sini bertugas paling lama 1 tahunan. Jadi saya pemecah rekor mungkin 1 tahun lebih. Nah, 1 tahun lebih itu mulai ada asap. Belum kelihatan api, tapi mulai ada asap. Nah, asapnya sudah ada. Ini takutnya apinya sudah mercik kemana-mana Bu. Tapi mudah-mudahan setelah saya minta tolong Ibu, nanti akan saya suratin Ibu, minta pembinaan ke sekolah kami. Mudah-mudahan juga teman-teman hadir semua, karena kalau mereka merasakan bahwa memang sedang ada masalah di sekolah ini, takutnya yang bermasalah tidak mau hadir pada saat pembinaan Ibu. Jadi bagaimana menurut Ibu baiknya saya menginformasikan ke teman-teman atas kehadiran pembinaan Ibu, ataukah saya tutupi informasi itu seolah-olah Ibu datangnya dadakan? Terima kasih Bu, nanti akan saya pikirkan. Kalau Ibu saya kasih tahu seperti itu tadi ya, mungkin tidak hadir, tapi nanti saya akan sidak secara mendadak gitu ya. Saya ingin tidak langsung pembinaan, tapi saya secara klinis ya, cara ini face to face ya dengan beliau, saya tanya nanti kabarnya itu aja Bu. Tapi Ibu sudah berusaha ya untuk membina, udah memanggil apapun ya, kita tunggu aja lah. Insya Allah nanti jadwalnya kapan Ibu perlu saya, atau Ibu kan yang saya udah tahu ini ya, Ibu udah usah pakai surat pun nggak apa-apa, nanti saya datang tiba-tiba ya Bu ya. Sabar aja ya Bu, memang Insya Allah bekerja seperti ini gitu ya, ada banyak kendala dan resiko jadi pemimpin ya ini tadi ya. Yang penting kita jalan profesi kita tidak ambil siapapun. Terus aku terima kasih banyak Bu, semoga sukses selalu ya Bu ya. Insya Allah nanti saya akan datang lagi ke sini ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu.